Ada satu titik dalam hidup, ketika jarum jam terasa semakin cepat, kalender terus berganti, tapi hati tetap merasakan yang sama. Kosong, berat, dan stagnan. Tiba-tiba usia sudah menginjak 30 tahun. Di kepala muncul pertanyaan yang menyesakkan dada. Kenapa jalan hidupku masih begini-begini saja? Kenapa aku belum bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga, untuk orang tua, bahkan untuk diriku sendiri? Bukankah seharusnya umur segini sudah mapan, sudah punya arah, sudah berdiri tegak? Tapi kenapa aku masih terasa tertinggal? Di titik inilah banyak orang mulai merasa kalah sebelum bertanding. Ada yang pura-pura kuat di luar, tapi menangis diam-diam di dalam. Ada yang masih tersenyum di hadapan teman-teman, tapi hatinya retak tanpa suara. Dan disinilah kita akan menyelami. Kenapa hidup bisa terasa stagnan di usia yang mestinya matang? Dan bagaimana Islam melalui jalannya syariat, tariqat, hakikat, dan ma'rifat sebenarnya sudah menyiapkan peta perjalanan agar kita tidak terjebak di kubangan yang sama selamanya. Bab 1, cermin di usia 30. Bayangkan seseorang bernama Faris. Usianya 30, ia bekerja di sebuah kantor. Gaji bulanan cukup untuk makan, tapi tidak pernah cukup untuk menabung. Setiap kali membuka media sosial, ia melihat teman-temannya sudah punya rumah, sudah menikah dengan kehidupan yang tampak sempurna. Bahkan ada yang sudah keliling dunia. Faris hanya bisa menghela napas. Aku masih begini saja. Apa aku gagal dalam hidup? Di balik layar, Faris sebenarnya bukan malas. Ia bekerja keras, ia berusaha, tapi entah kenapa hidupnya seperti jalan di tempat. Seolah-olah apapun yang ia lakukan tidak membawa kemajuan. Kalau kita jujur, banyak di antara kita punya rasa Faris di dalam dada. Kita menimbang umur dengan keberhasilan materi. Kita merasa tertinggal karena tidak punya apa yang orang lain punya. Padahal, hidup ini bukan lomba siapa lebih cepat, tapi perjalanan menemukan cahaya Allah di dalam hati. Bab 2, ilusi jam dunia. Kenapa usia 30 sering jadi titik krisis? Karena sejak kecil kita dijejali timeline standar. Lulus kuliah di 23, menikah di 25, punya rumah di 27, punya anak di 28, mapan di 30. Tapi realita tidak pernah sesederhana itu. Ada yang menikah di usia 35 tapi justru bahagia. Ada yang mapan di usia 40 setelah jatuh bangun berkali-kali. Ada yang di usia 30 masih kosong, tapi 5 tahun berikutnya menjadi jalan rezeki untuk banyak orang. Masalahnya, kita sibuk menimbang diri dengan jam orang lain, sampai lupa. Setiap orang punya kuat takdir waktu keluarga masing-masing. Allah tidak pernah salah menuliskan naskah hidupmu. Bab 3, syariat, fondasi yang terlupakan. Syariat adalah fondasi. Ia seperti tanah tempat kita membangun rumah. Tapi banyak orang salah paham. Mereka melihat syariat sebatas ritual wajib. Salat, puasa, zakat dijalani sekadar menggugurkan kewajiban tanpa menumbuhkan kesadaran. Padahal, stagnasi sering berawal dari sini. Kita menjalani syariat dengan tubuh, tapi lupa menghidupkannya dengan jiwa. Contoh kecil. Salat dijalani tapi hanya gerakan otomatis. Begitu selesai lisannya kembali mengeluh. Puasa ditunaikan tapi hatinya tetap menyimpan iri. Zakat dibayar tapi rezekinya masih bercampur syubhat. Padahal Allah sudah berfirman, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Al-Ankabut 45. Kalau hidup stagnan meski sudah salat, mungkin kita baru salat secara tubuh, belum salat secara jiwa. Bab 4. Tariqat, menyambungkan hidup dengan Allah. Setelah syariat tegak, kita butuh tariqat, jalan spiritual yang menata hati. Tariqat bukan sekadar wirid panjang, tapi latihan kesadaran. Ketika kita bekerja, sadar bahwa kita sedang beribadah. Ketika kita mencari nafkah, sadar bahwa itu titipan amanah. Ketika kita gagal, sadar bahwa Allah sedang mendidik bukan menghukum. Di usia 30, banyak orang kehilangan tarikat. Mereka menjalani hidup seperti robot, bangun, kerja, pulang, tidur, sampai lupa. Hidup bukan sekadar rutinitas, tapi perjalanan menemukan Allah di setiap detik. Tarikat menghidupkan jiwa di tengah rutinitas, sehingga stagnasi mulai retak, karena setiap langkah terasa bernilai. Bab 5. Hakikat menembus tirai ilusi. Hakikat adalah kesadaran bahwa tidak ada satupun yang benar-benar milikmu. Semua hanyalah titipan. Di usia 30, banyak yang stres karena merasa ketinggalan. Tapi hakikat mengajarkan, bagaimana mungkin kamu merasa tertinggal? Padahal semua berjalan sesuai skenario Allah. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Al-Hadid 22, artinya stagnasi pun sudah tertulis. Ia bukan kecelakaan tapi bagian dari jalanmu. Hakikat membuatmu berhenti membandingkan,
Karena yang kamu jalani bukan lomba, melainkan takdir unik yang Allah pilih khusus untukmu. Bab 6. Ma'rifat, bertemu dengan cahaya. Tahap terakhir adalah ma'rifat. Mengenal Allah lewat rasa, bukan sekadar kata. Ketika ma'rifat hadir, kamu akan sadar. Stagnasi bukanlah buntu, tapi panggilan. Panggilan agar hatimu berhenti bergantung pada dunia, dan mulai bergantung hanya padanya. Orang yang ma'rifat tetap bekerja keras, tetap berusaha, tapi hatinya tenang. Karena ia tahu, rezeki tidak datang dari bos, dari klien, atau dari pekerjaan. Rezeki hanya datang dari Allah. Disinilah stagnasi bertransformasi menjadi jalan pencerahan. Bab 7. Tasawuf modern, jalan hidup hari ini. Tasawuf bukan ajaran kuno. Ia sangat relevan di era modern. Ketika orang sibuk mengejar validasi di media sosial, tasawuf mengingatkan, nilai dirimu tidak ditentukan oleh likes, tapi oleh cahaya Allah di hatimu. Ketika orang mudah iri pada pencapaian orang lain, tasawuf menenangkan, takaran rezekimu tidak akan pernah salah alamat. Ketika orang panik menghadapi krisis, tasawuf membisikkan, tenanglah, semua sudah tertulis. Tasawuf modern adalah latihan menghadirkan Allah di tengah hiruk-pikuk dunia. Bukan lari dari realita, tapi menghadapi realita dengan jiwa yang tenang. Bab 8. Latihan praktis menghidupkan jiwa. Agar stagnasi tidak lagi menelanmu, cobalah beberapa latihan sederhana. 1. Jikir nafas. Tarik napas dalam sambil mengucap Allah. Hembuskan sambil berbisik hu. Lakukan 5 menit setiap pagi. Ini menata ulang frekuensi hatimu. 2. Jurnal syukur. Setiap malam tulis 3 hal yang bisa disyukuri, sekecil apapun. Ini menggeser fokus dari kekurangan ke keberlimpahan. 3. Salat dengan rasa murid, jangan buru-buru. Rasakan setiap gerakan. Bayangkan berdiri di hadapan Allah langsung. Pause. Berdiri untuk membandingkan. Batasi media sosial kalau itu hanya membuatmu merasa gagal. Ingat, hidupmu punya takdir unik. Bab 9. Kebangkitan. Channel ini akan kasih contoh ilustrasi biar mudah kalian pahaminya. Seorang pria di Jakarta umur 32. Hidupnya penuh hutang. Ia sempat merasa gagal total. Tapi di titik terendah ia mulai kembali ke syariat dengan khusyuk, menata tarikat dengan zikir, memahami hakikat bahwa semua milik Allah. Hingga akhirnya merasakan ma'rifat tenang dalam badai. 3 tahun kemudian hidupnya berubah. Ia bukan sekadar mapan secara materi, tapi juga menjadi tempat orang lain menemukan ketenangan. Bukan karena ia lebih pintar, tapi karena ia memilih jalan tasawuf, menyandarkan hidup sepenuhnya kepada Allah. Bab 10. Pelukan untuk yang merasa stagnan. Kalau sekarang kamu merasa hidupmu stagnan, jangan buru-buru menilai dirimu gagal. Mungkin Allah sedang menyiapkan ladang subur di balik musim kering ini. Mungkin stagnasi ini adalah caranya melatih sabar, melatih iman, melatih hatimu untuk lebih kuat. Kalau diberi kesempatan menyampaikan dari nafas baru, aku ingin berbisik, jangan menyerah, jangan merasa sendirian. Usia 30 bukan akhir, tapi pintu untuk benar-benar memulai perjalanan yang sejati, perjalanan mengenal Allah. Sekarang aku ingin tanya dengan penuh ketulusan, kalau kamu sudah tahu hidupmu stagnan, berani nggak membuka pintu yang Allah tawarkan hari ini? Tuliskan di kolom komentar. Bukan sekadar jawaban, tapi doa-doa kecilmu yang ingin kau panjatkan. Siapa tahu doamu menjadi pengingat untuk jiwa lain yang juga sedang berjuang. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga ini menjadi nafas baru untuk perjalananmu.